Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fitri Kurniawan. Kali ini kita akan membahas tentang satu bagian dari skripsi, yaitu cara menerjemahkan hasil wawancara di skripsi. Ini banyak yang mengalami kesulitan ya, mudah-mudahan nanti penjelasannya bisa membantu. Baik, sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu sebenarnya skripsi itu secara umum apa ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali biar teman-teman yang sedang berjuang menulis skripsi ini tidak lost, tidak tersesat ya. Jika menulis skripsi itu adalah memasak, ini saya ibaratkan kalau menulis skripsi itu memasak, maka hasil wawancara adalah bahan baku utama dari skripsi atau masakan kalian untuk menjawab penelitian tersebut atau menjawab pertanyaan skripsimu ya. Sehingga ketika kalian sudah sampai dapat data, sebenarnya Anda sudah dekat sekali dengan jawaban dari pertanyaan penelitian. Karena tujuan utama skripsi itu apa sebenarnya? Ya adalah melakukan usaha saintifik untuk menjawab research questions. Itu saja kan. Nah, sajanya ini yang kemudian nanti kita bahas ya. Sumber data utama yang akan Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau disebut research question adalah transkrip wawancara interview. Nah, jadi hasil wawancara dalam bentuk transkrip ini adalah treasure kalian yang melakukan penelitian terutama kualitatif ya. Kalau ini berbasis kualitatif. Jadi jawaban finding kalian nanti diambil dari data ini. Jika ada sesuatu dalam data ini maka akan berpengaruh langsung pada penelitian atau skripsi Anda ya. Interview transkrip adalah bahan baku utama untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Ya, ini biasanya khusus untuk kualitatif ya. Nah, sebelum kita mulai, ada hal-hal yang harus Anda ketahui sebagai mahasiswa yang menulis skripsi atau peneliti yang sedang menulis skripsi atau menulis disertasi. Kalian harus punya atau Anda harus memastikan 3 hal ini ada ya. Yang pertama, research title. Kalau Anda masih baru mulai, baru research title itu pasti ada ya. Proposal Anda pasti sudah ada research title-nya. Kemudian ada research questions, ada pertanyaan penelitian yang sudah di accepted, sudah diterima, sudah di ACC. Nah, sehingga ketika penelitian dan judulnya ini sudah muncul, maka kemudian kalian harus atau Anda harus melakukan yang namanya persiapan untuk mendapatkan interview transkrip ya. Ini jangan salah ya, untuk melakukan interview sebelum sampai ke interview Anda harus beres dulu di proposalnya ini ya, yaitu research question, research title. Karena seberapa robust, seberapa powerful, seberapa baik nanti Anda datanya, itu akan sangat banyak ditentukan oleh konsistensi dari research title dan research questionnya. Anda punya pertanyaan yang harus dijawab dari sebuah penelitian. Nah, jawaban itu caranya adalah dengan mencari data untuk menjawab itu. Nah, dalam penelitian kualitatif cara itu adalah wawancara. Maka seharusnya wawancara ini dipersiapkan secara matang, tidak langsung wawancara ya. Ini banyak biasanya baru proposal langsung dengan wawancara. Ketika Anda sudah menguasai tujuannya apa, mau menjawab apa, tentu kan caranya ini yang terus kemudian kalian harus persiapkan, yaitu menjadi dengan cara interview ya. Mulailah dari pertanyaan penelitianmu. Nah, karena penggerak utama tujuan dari memilih data dengan interview itu karena adalah tujuan penelitian Anda, pertanyaan penelitian Anda itu menginginkan data kualitatif, data cerita, maka Anda harus pakai interview. Maka Anda membutuhkan set of schedules atau daftar pertanyaan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Interview adalah bahan baku utama untuk menjawab pertanyaan. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah punya hasil wawancara, sebenarnya itu adalah sudah bentuk bahan baku dari
calon jawaban pertanyaan penelitian Anda. Tetapi sayangnya hasil wawancara itu pasti masih bentuk cerita yang tidak teratur, masih campur ya. Ada yang isinya itu menjawab ke arah topik yang sedang ditanyakan, ada juga yang curhat pribadi yang sama sekali tidak ada dalam pertanyaan penelitian. Itu ya. Jadi bentuknya masih cerita yang tidak teratur. Bisa berisi cerita dan informasi yang menjawab pertanyaan skripsi, bisa juga sama sekali ngawur ya, di luar topik pertanyaan skripsi. Itu biasa. Nah, ini nanti seberapa banyak ngawur dan sesuai topiknya, maka perlu persiapan dan jam terbang juga. Kalian sebelum wawancara sudah harus melakukan pilot project minimal ya. Dicek dulu, dites dulu kalau pertanyaan ini ke arah mana. Tentunya ini kaitannya juga dengan kemampuan kalian melakukan wawancara ya. Hasil wawancara berisi jawaban atas pertanyaan skripsi. Berarti seharusnya sudah hampir dong. Ketika kalian sudah punya hasil wawancara, kalian sudah dekat dengan jawaban dari skripsi kalian. Sayangnya jawaban ini belum dalam bentuk langsung ya. Bentuknya masih cerita. Cerita pun masih campur-campur ya. Kalau diibaratkan tuh kalau kalian seperti pasir ke pantai, kalian sendok dengan skop besar, di sana itu ada kaca, ada, ketika kalian lihat kalau ini pasir ini adalah data kalian atau cerita, itu campur, ada sampah, ada plastik, ada hewan-hewan, ada jenis batu yang mungkin itu jadi tujuan Anda. Nah, Anda harus pisah-pisahkan ini ya. Nah, jawaban ini perlu diolah, diinterpretasi menjadi tema-tema sebelum menjadi jawaban skripsimu yang disebut finding ya. Maka tugas Anda sebagai peneliti adalah melakukan data reduction. Data reduction ini adalah memilah-milah secara pertama, kesan awal, mana yang masuk menjadi topik atau yang menjadi pertanyaan penelitian Anda itu tentang itu bukan gitu. Relevan tidak cerita itu dengan pertanyaan penelitian Anda? Kalau tidak, maka data itu reduce, dibuang, dikurangi. Kalau itu curhat tentang personal yang tidak ada hubungannya dengan topik, berarti itu dibuang ya. Nah, secara umum ceritanya nanti step pertama kalian buang semua ya, yang tidak masuk ke dalam topik yang relevan. Maka penting sekali untuk Anda menguasai research question. Mau nanya apa ya? Kamu nanya tentang pengalaman belajar, kalau dia atau pengalaman akademis, maka kemudian ketika datanya cerita tentang pengalaman asmara, cinta, kan itu bukan akademis, maka Anda buang itu datanya. Itu namanya data reduction ya. Jadi tidak berarti data transkrip interview kalian yang panjang itu dipakai semua ya. Maka nanti ada yang namanya konsultasi pembimbing ya. Nanti pembimbing biasanya melihat ini under apa belum nih, apa masih under atau sudah cukup proper datanya. Kalau enggak, maka Anda ambil data lagi ya. Kemudian seandainya proses tadi kita anggap selesai, cukup datanya, sudah kita reduce, kita buang yang tidak kita butuhkan, maka kita lanjut dengan mengelompokkan tema yang sesuai dengan relevan dengan pertanyaan penelitian. Lalu kita juga setelahnya kita akan merumuskan finding. Saya kasih contoh, ini adalah contoh penelitian saya waktu saya di University of Aberdeen, exploring the first 6 months life experiences of Indonesian postgraduate international student at University of Aberdeen. Ini pertanyaan penelitian saya. Itu judulnya ya. Jadi jelas judulnya ini mengarahkan saya bagaimana mengeksplorasi pengalaman 6 bulan pertama life experience, pengalaman hidup mahasiswa Indonesia di University of Aberdeen ya. Ini saya sendiri. Dari sana kita tahu pertanyaan penelitiannya adalah ini yang mainnya, yang sub question itu tentatif. How do Indonesian international postgraduate students constitute their first 6 months life experience at the University of Aberdeen? Maka ini kalau kita sekilas ini mau ngapain saya sebenarnya? Saya pengen tahu jawaban dari ini, yaitu apa? Bagaimana sih mahasiswa Indonesia internasional memaknai gitu ya, mendefinisikan pengalaman hidupnya selama kuliah di Aberdeen. Jadi ada kata kuncinya life experience, constitute itu bagaimana memaknai atau
mempersepsikan ya apa yang mereka alami selama kuliah di University of Aberdeen. Nah, kita lanjut ke misalnya adalah ini salah satu informan interviewee yang saya ambil. Ini nama samaran Michelle Story. Nah, ini adalah bentuk data yang sudah saya reduksi ya. Artinya apa? Dari transkrip interviewnya ini sudah masuk ke dalam tema yang relevan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi penelitiannya adalah bagaimana pengalaman hidup ya. Nah, setelahnya baru kita lakukan step yang kedua. Asumsi saya ini mudah, kalau yang pertama tidak usah saya beri contoh. Kalau dia cerita di luar topik berarti itu dibuang, tidak masuk dalam data kalian. Nah, ini kemudian kalau di sini the first month was, ini story ini banyak ya. Nah, ini yang saya ambil yang sudah di reduce, sudah dibuang yang tidak perlu ya. Coba kita lihat di sini ada first month was so difficult. Jadi ini sudah menjadi jawaban sebenarnya dua ini. The first month was so difficult. The course was fine, but I really feel lonely. I miss my family. I keep calling my family every day, asking how they're doing. Have they eaten or just say hi? Was so helping me very much. Ini sudah jawaban dari bagaimana mahasiswa Indonesia internasional di luar negeri itu di University Aberdeen itu memaknai pengalamannya. Tapi seperti tadi ini kan masih raw ya, masih mentah. Temanya apa ini? Nah, ini yang tugas kita. Temanya tidak boleh asal kita interpretasi, tapi harus ada data literal yang ada di sini. Dia bilang the first month was difficult, the course was fine, but I really feel lonely. I miss my family. I keep calling my family. Have they eaten? Bulan pertama sulit, kuliah lancar tapi kesepian, rindu keluarga, telepon terus tiap hari, tanya sudah makan atau belum. Nah, ini sudah membantu. Kira-kira apa ini? Nah, ini yang kira-kira ini yang kita sebut sebagai coding, yang kita sebut nanti namanya adalah explicative theme. Tema yang muncul menurut data ini. Karena data di sini tidak bisa speak for itself. Data di sini tidak bisa ngomong menjawab langsung ke sini ya. Kita yang merekonstruksi ini menjadi sebuah makna pesan apa ya. Oh, ya misalnya ya. Ini condong ke arah apa ini? Ada difficult, pokoknya sedih ya. Homesick ya, kangen rumah ya. Ini kan misalnya. So, I remember, ini data yang kedua. I remember I wasn't very happy at that time when my sister has birthday. My family, we usually have celebration in the family. They must all have a very good time, but I was so sad, it's so difficult, very sad, gloomy. Semuanya sedih ya. Ini sama seperti di atas kurang lebih. I want to fly, going home and join them. Nah, saya pengen balik dan sebagainya. Ini sama ya. Nah, ini masih dalam bentuk kasar. Kalau data ini, kalau kita taruh ini sebagai finding, tidak, ini adalah cerita ya, belum menjadi finding. Maka tugas kalian membuat clustering. Ini masuk kira-kira tema apa ya. Nah, begini. Setelahnya, steps berikutnya adalah membuat dua kolom ini, transkrip dan tema apa yang muncul. Kalau tadi the first month yang ini tadi, ini kita sepakat kayaknya ini homesick deh, atau homesickness, atau apa deh, kira-kira gitu ya, atau bad experiences ya. Yang kedua sama, I remember was not very happy, homesick. Nah, ini yang kalian lakukan ya. Sehingga ketika ada data di satu di sini, kalian terjemahkan. Nanti kalau ditanya pas defense ya, pas kalian pendadaran, kenapa ini homesick? Kenapa Anda menyimpulkan demikian? Nah, Anda datanya dari sini. Jadi ini harus relevan dengan data yang ada ya. Paham ya? Sama kalau contohnya begitu. Jadi Anda menerjemahkan ini bisa berulang-ulang berkali-kali, bisa saya cek lagi, saya ACC atau tidak ini sambil kita lihat datanya. Homesick kayaknya pas ini ya. I remember I was not very happy. My sister has a birthday, ulang tahun. Saya pengen balik tapi nggak bisa dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contoh ini saya ada bagian yang paling krusial dari mengcoding atau membuat tema yang muncul menjadi ke arah finding ya. Karena data, sekali lagi data itu tidak bisa berbicara secara langsung untuk
mewakili isinya ya. Sama seperti saya ibaratkan menginterpretasi data kualitatif itu seperti meminta atau mencari tahu pendapat seseorang yang tidak to the point, direct ya. Misalnya tujuan penelitian Anda atau tujuan pertanyaan Anda adalah Pak Fitri suka tidak ya dengan masakan yang saya buat. Lalu Anda melakukan pertanyaan kan. Hasil pertanyaan Anda, hasil jawaban dari pertanyaan Anda adalah misalnya, Pak Fitri, pertanyaan kalian ya, Pak Fitri, bagaimana nasi goreng buatan saya yang Bapak sudah makan? Nah, data saya, jawaban saya misalnya, transkrip ya, kalau di sini transkrip. Jawaban saya misalnya nih, saya terbiasa dengan makanan pedas dan biasanya saya menggunakan minimal 5 cabai rawit gitu kalau nasi goreng. Nah, ini bukan jawaban langsung ya. Kira-kira apakah Pak Fitri suka tidak ini dengan makanan dengan masakan nasi gorengnya? Nah, ini yang kita perlu transfer. Sepertinya Pak Fitri tidak suka ya. Karena apa? Karena dia memberi standar lain. Kok bisa? Iya, explicative teamnya kayaknya dislike. He dislike the fried rice. Why? Karena ada data di sana, transkrip saya condong ke sana karena dia memberikan deskripsi biasanya 5, mungkin yang Anda masak cuma 1 cabai rawit misalnya ya. Begitu. Nah, proses ini menjadi paling penting dalam penelitian kualitatif, mentransfer ini menjadi tema yang kemudian jadi finding ya. Jadi ini perlu, kalau namanya adalah member checking. Anda datang nanti ke pembimbing, nanti berdiskusi, mengecek, wah ini kok bilang homesick, ini kayaknya ini gak homesick, ini lebih ke apa misalnya. Nah, mencocokkan ini secara komprehensif itu mengalami nanti ada yang namanya member checking, beralih kembali. Bahkan nanti kembali kalau dalam penelitian fenomenologi, kalian bisa kembali ke yang ditanya tadi, mengkonfirmasi ulang dari topik yang Anda temukan gitu ya, kurang lebih itu ya yang sering banyak terlewatkan. Di contoh yang lain saya ada data dari Frederick Story, ini sama ya, kita coba dengan pertanyaan yang sama ya, bagaimana mahasiswa internasional Indonesia di Aberdeen, University of Aberdeen itu mempersepsikan pengalamannya. Dia cerita nih, I have 2 friends, my friend in the flat in Elphinstone, the first one he was from Uganda, and then the second one he was from Hong Kong. So I have 2 international friends. These 2 friends helped me in the first week to go to the grocery to buy something and help me with the utensil because I don't know anything about how to do things outside university. And they helped me a lot. My friend from Uganda is mature enough since then. I always come to him whenever I need some information or about grocery or food. Sampai di sini sudah ini ya. Beda, kalau ini ceritanya tidak seperti Michelle tadi, dia tidak cerita sedih-sedihan, tapi dia cerita temannya ya. Maka tema ini apa? Kita terjemahkan ke dalam seperti tadi ya. Nah, kita masukkan lagi ke dalam 2 kolom, transkrip dan timnya apa. I remember, nah, I have 2 friends. My friend in flat Elphinstone, the first one he was from. Jadi ini lebih ke cerita bagaimana dia punya teman dan berguna. Jadi ini mungkin lebih tepat friendship atau friend gitu ya. Nah, nanti setelah di finding Anda mencari teori friends atau friendship. Ini tipikal penelitian grounded ya. Itu sudah mulai, sehingga pada data ini sepanjang ini sebenarnya dia ngomong apa sih? Oh, dia ngomongin friendship, friend gitu kan. Jadi tidak menjawab langsung how do Indonesian International Postgraduate, kan jawabannya ya ini, tapi masih utuh besar ya. Kira-kira begitu. Thank you, that's it for me. Demikian dari saya untuk membahas tadi temanya tentang bagaimana mengolah hasil wawancara skripsi kalian menjadi tema lalu menjadi finding. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk yang skripsi, jangan putus asa. Banyak doa buat dosen pembimbing kalian biar dimudahkan oleh Allah ya. Thank you. Salam skripsi.